star dan Recording in 1 kalau progress. star. Terus selanjutnya tadi saya coba untuk pembagian data karena saya kira ini kan ada warning. Terus saya kira mungkin karena kebanyakan saya bagi gitu jadi 70-30, ternyata sama aja masih ada. Tapi tetap aja saya bagi persen dari data. Lalu ini hasil modelnya untuk model galaksinya. Di sini ada semua koefisien sama pengubah di sini berpengaruh signifikan terhadap 0,001%, 0,001. Lalu variabel terbaik menggunakan ada warning. Lalu akhirnya saya lanjutin aja ke prediksi untuk yang data latih. Nah sebelumnya kalau untuk dari sintaks kakaknya, prediknya itu pakai model yang stepwise. Tapi karena tadi model stepwise yang bisa keluar, jadi pakai datanya GKS Lalu di sini ada hasilnya sensitivity. Suaranya agak putus-putus, Mbak. Ini kan ya, mungkin ini sih agak kurang ya, nggak tahu di saya apa di sana ya. Yang lain gimana? Takutnya di saya ya. Di sini juga, Mas. Oh, ya putus-putus, Mas. Oke, nggak apa-apa. Mbak Taylor dilanjutkan aja, nggak apa-apa, Mbak. Ini saya lanjutin aja ya. Boleh lanjutin aja. Mudah-mudahan kami juga bisa mengikuti dan mudah-mudahan lancar sebenarnya. Ini udah terlihat lagi apa belum? Udah. Ini yang 500 tapi ternyata nilai aktualnya itu 1, yaitu sebanyak 5.889. Lalu untuk prediksi 1, di mana hasilnya salah yang nilai aktualnya 0 itu sebanyak 1.200. Prediksi nilai 1 dan hasilnya benar itu sebanyak 9.228. Lalu dilakukan juga prediksi untuk data uji atau 30% dari data aslinya. Di sini juga menggunakan sintaks sama di 0,5977 dan spesifisitinya 0,9811. Di sini juga ada confusion matrixnya. Untuk prediction 0 yang prediksinya benar itu sebanyak 23.078. Dan untuk prediksi salah itu sebanyak 2.606. Untuk prediksi 1 yang benar itu prediksinya sebesar 3.871 dengan prediksi salahnya itu 445. Mungkin itu sih Mas. Oh ini sama threshold. Thresholdnya ini sama pakai sintaks yang sebelumnya. Dan ini hasil kurvanya. Lalu untuk nilai apa ini ya? Oh, nilai thresholdnya itu 0,7894.
Oke. Lanjut lagi ke bawah. Ada lagi ke bawah? Udah itu aja, Mas. Nah, terima kasih Mbak Kailila yang sudah menyampaikan hasil untuk yang biner ya. Tadi ada beberapa warning ya, nggak apa-apa kalau masih warning, prosesnya masih berjalan nggak apa-apa. Kemudian tadi di stepwise juga ya ada sedikit kendala ya, karena mungkin karena di hasil modelnya itu ada yang NA saya juga nggak terlalu paham ya kenapa bisa ada NA. Nanti saya coba juga, dan kalau nanti ketemu solusinya akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Kemudian tadi akurasinya berapa jadi 0,89 ya kalau saya nggak salah. Ini dengan threshold 0,5 ya Mbak ya? Iya betul. Nah, ini nih sebenarnya juga salah satu contoh ya, contoh dalam kondisi data tidak balance gitu ya. Kalau kita lihat kan yang stars itu kan memang sedikit sekali kan ya, starsnya itu sedikit dibandingkan dengan yang objek selain stars lah. Makanya kalau kita lihat di sini sensitivity-nya itu sangat kecil dibandingkan dengan spesifisitinya. Artinya dia eh, performa dia atau akurasi dia dalam menebak benar kelas positif. Positifnya kan tadi bintang ya, star ya, yang dikasih nilai 1 ya. Nah itu di sini cuma 61%, sementara untuk menebak benda yang bukan bintang sampai 0,97% kan ya, 97,81%. Nah, makanya memang dalam banyak kasus kadang-kadang ketika data tidak balance itu kita perlu berhati-hati melihat nilai akurasinya. Itu di sini akurasinya kan 0,9 lah ya, bisa dikatakan ya. Namun kalau tujuan kita mau mendeteksi untuk mencari yang bintang, model kita performanya kurang ya, karena dia bisa menebak benar bintang itu cuma 61%. Jadi di banyak kasus nanti akan kita alami, termasuk di dalam kondisi real ya. Mungkin teman-teman ketika bekerja dengan data banjir juga, banjir itu kan bukan sesuatu yang sering terjadi ya. Kalau kita berbicara hari, jumlah hari banjir dan jumlah hari tidak banjir itu kan masih banyak, jauh lebih banyak yang tidak banjir. Nah itu juga ketika kita melakukan prediksi tentunya harus berhati-hati nanti, karena kemungkinan besar akurasi untuk memprediksi banjirnya cenderung kecil. Sehingga perlu di penanganan nanti, entah itu pakai ada oversampling atau undersampling dan sebagainya. Oke, terima kasih Mbak Kailila ya. Sudah sangat baik menurut saya hasilnya, walaupun ada kendala tadi di beberapa bagian, namun bisa sampai ke proses prediksi. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk yang apa namanya kedua ya, untuk yang kedua ini yang multinomial. Silahkan teman-teman yang ada di kelompok nanti, ada yang mau menampilkan, walaupun masih tadi saya juga melihat kan ada yang memang masih terkendala, nggak apa-apa deh, ditampilkan saja sampai proses terakhir. Ya mungkin saya ya terus bahkan mungkin tadi tuh yang untuk multinomial masih error sebenarnya, cuma sekarang udah enggak. Ini sama, jadi datanya itu tentang galaksi, terus proporsi data trennya itu kita taruh 80%. Terus modelnya itu ternyata kalau multinomial kan tadinya kan ininya strip titik, tapi kalau di
taruh satu-satu kolomnya itu bisa. Tapi pas saya run untuk ininya apa? Ini untuk run probability tiap kelasnya bisa jalan. Tetapi pas di ininya Kak, prediksinya itu saya buka convolutional matrixnya, itu prediksinya galaksi doang gitu. Jadi masih error. Dia masih bingung di sini. Kenapa dia ngeprediksinya itu cuma galaksinya dulu. Galaksinya aja gitu kalau dimasukin di sini. Oke, coba red green naik sedikit lagi boleh di sini ya. Galaksi kayak yang peluang besarnya memang di galaksi semua ya di sini ya. Kebetulannya ya. Iya, kebetulan di galaksi semua, yang lainnya kecil. Terus makanya sini hasilnya galaksi semua sih. Nah ini bisa juga ya ini. Nanti saya coba juga membuat untuk yang multinomial dengan data ini. Bisa jadi pembagian datanya ada yang nggak tercover. Ini data trend tapi ya, harusnya ada semua ya. Banyak kan 80%. Nah coba di sini stop. Turun dikit model mulanya. Pemilih red levelnya galaksi data trend. Summary-nya hasilnya seperti apa tadi mas? Lama ya mas loadingnya. Oh, oke. Apa-apa. Dia sama warning juga gitu dulu banyak. Oke, warnanya satu ya ada. Yes. Oke, ada dua itu kan ya. Ada dua model. Kalau hasilnya mah bagus ya sebenarnya ya. Nah, waktu memprediksi dia boleh yang headnya dibikin 10 nggak mas? Atau 20 gitu. Head hasil prediksinya. Ya. Iya. Di sini benar mas? Apa? Di sini benar atau di mana? Oh di sini. Enggak, ya yang benar yang tadi. Yang tadi ini. Yang pengen Benar lihat. gini. Ya, 10 yang pertama hasilnya gimana? Apa memang iya dia prediksinya galaksi semua ya, yang gede ya. Oke, nanti kita salahnya di mana? Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Alvito ya. Walaupun ini nanti saya cek lagi nih karena modelnya sebetulnya udah signifikan semua tadi kan ya, hampir semuanya signifikan, harusnya secara ya kira-kira harusnya tidak akan sampai saat dia memprediksi di satu kelas semua gitu. Nanti saya akan coba cari juga itu masalahnya di mana. Terima kasih. Yang terakhir untuk kelompok ordinal ya, silahkan. Siapa yang mau sharing? Ya, mungkin aku aja. Oke, Mas Jonathan, silakan. Jujur ini tadi banyak masalah ya. Tapi ya udah mungkin seadanya. Jadi kita akan bahas ini, tapi tadi sebenarnya ada masalah tapi ya udah guys. Jadi pertama kita memasukkan sedikit library yang ini copy paste aja sih. Kita masukin, terus kita siapin datanya. Ini yang begini pokoknya. Ini pakai data wine yang dari Kaggle. Terus kita cek di sini
bahwa di sini tuh ada 5, 6, 7, 4, 8, 3 untuk dari si quality-nya. Tadi kalau nggak salah diminta quality-nya tuh kita kelompokin. Nah, dengan cara yang sama kita bikin kayak gini, OBS level kita kelompokin jadi quality rendah, quality sedang, sama quality bagus. Sebenarnya ini angkanya nggak ada lagi, bukan cuma angka ini, tapi kita kelompokin. Jadi kita ubah kelas function data. Jadi yang pertama kalau datanya kurang dari 5, ya kita balikin ke OBS level 1, jadi nanti hasil rendah. Nah, kalau misalkan else if itu selainnya, kalau misalkan datanya kurang dari 7, kita balikin ke yang kedua, terus ya selanjutnya berarti sisanya kita balikin ke bagus. Nah ini datanya. Nah ini sebenarnya, bentar. Nah, ini kebetulan nggak bisa dilihat di sini, tapi pas di view, nah ini tadi ada masalah, ini aku tandain aja. Oke, jadi data quality-nya kita bikin vektor sama kayak yang dicontohin. Terus ini kenapa aku min 13? Min 13 di sini tuh sebenarnya ada satu kolom terakhir di mana kolom ke-13 itu ID. ID itu dari 1 sampai tertentu, itu urut 1, 2, 3, 4. Jadi aku hapus aja untuk ID-nya karena menurut aku kayak penting berdasarkan pembahasan tadi ya. Ya. Jadi itu nggak kepake. Terus kalau di contoh yang di apa tadi kagak di Google Colab itu kan dia kan kalau kita lihat ini ya, itu dia ada yang karakter, ada yang pokoknya banyak yang lain lah. Nah, tapi pas di data wine ini kebetulan udah numerik semua. Nah, berarti udah aman, nggak usah diubah jadi faktor yang lain dan sebagainya. Udah aman. Terus ini kita lihat bahwa yang rendah itu ada 39, yang sedang ada ya segini, yang bagus ada segini datanya. Terus ini deskriptif sebenarnya ini nggak kepake ya. Bukan nggak kepake ya. Kalau di contohnya kan apa sama misalkan buat lihat laki-lakinya berapa, male berapa, female berapa. Kalau ini tuh agak kurang bermakna ini, tapi ya dilakuin aja. Salah satu contohnya kita sandingkan, pasangkan yang data quality tadi sama si data pH. Nah ini pH-nya nih. Nah ini ada berapa? Misalkan yang sedang pH-nya segini ada 2 kayak gitu. Ini kurang penting sih gitu. Terus kita bagi ini sama persis sih, dibagi aja P-nya 0,75. Kita bagi 75 sama 25 ya berarti ya. Terus ini kita gabungkan, terus nanti jadi gini. Terus kita bikin model ini sama persis. Option ini katanya buat nggak ada warning, pokoknya dihapus warningnya. Tadi min 2 juga sama aja sih hasilnya, entah kenapa ya. Nah ini masalahnya mulai di sini, tapi kita pakai ini, terus pakai yang ini buat yang apa aku lupa, yang biner Ordinal ya. Oh iya ordinal, maaf. Yang ordinal. Nah begini nanti terlihat yang signifikan tuh ini bintang 3 nih, ini signifikan. Pokoknya ada bintang itu signifikan, yaitu ini 1, ini residual sugar, pH ini sama ini. Nah ini log likelihood-nya iterasi 6 gitu. Terus ini prediksi kita ngambil 4 sama kayak contohnya, nanti kalau mau ngambil banyakan ini diganti aja. Maaf. Head itu kita ngambil 6 data teratas untuk head, terus 0,4 itu kita bulatkan 4 desimal. Nanti kalau misalkan mau bulatin 8 desimal, ya ini tulisnya 8 gitu. Ini kita ambil, terus kita sama kayak di itu contohnya, kita prediksi, terus kita panggil lagi 6 data teratas. Nah, kita lihat levelnya itu udah ada semua aman, berarti bagus, rendah, sedang. Terus sama kayak gitu, kita bulatin 4 desimal lagi, ini yang keempat. Ya kita bulatin itu yang ini, kita bikin data.frame, jadi di bagian overall ya, dari ini. Terus kita dapat kayak gini, akurasinya ini segini. Terus performa model untuk setiap kategorinya, ini jujur aku nggak paham Kak. Oke aman sih. Ya pokoknya kayak gini. Terus ini tabelnya, nah ini hasil akhirnya gini. Terus kalau untuk data test itu gimana? Sama kayak tadi, pakai predict, model, type response, sama kita ambil kayak gini, terus ubah jadi gini. Ini ada semua aman. Tadi itu kendala ini nggak ada semua kan, tapi udah aman ini kebetulan. Terus kita bikin kayak gini, kita bulatin lagi, kita lihat akurasinya. Ini termasuk akurat ya.
Udah gitu kita buletin, terus hasil gini. Oke. Sip. Nah, ini yang terakhir ini kan rendah-rendahnya itu 0 ya. Ini sebenarnya bisa jadi juga karena kalau kita lihat memang harusnya dia ada berapa? Ada 9 ya. Karena memang tadi jumlahnya dia kan minoritas ya. Kalau kita lihat secara total yang kelasnya rendah itu kan cuma sedikit ya memang ya. Makanya ini juga termasuk dalam kasus ada imbalance dataset. Dalam contoh ini dia tidak terlalu bisa memprediksi yang rendah gitu. Dari 9 yang rendah dia prediksinya salah semua kan. Ini masalah itu aja. Masalah karena datanya tidak balance. Tentu ada beberapa nanti penanganan yang bisa kita lakukan. Sip sekali nih. Nah ini ya teman-teman ya sekalian, kalau kita membuat dengan Markdown atau dengan notebook di R itu bisa divisualisasikan seperti ini nih, bisa tampil dengan baik, bahkan bisa kita publish juga di AirPubs ya. Mungkin Mbak Rizky sering menampilkan dalam bentuk AirPubs kalau sedang menampilkan presentasi ya. Nah, ini makanya salah satu kelebihan juga ketika menggunakan Markdown ya. Ini beda topik lah. Kembali ke sini ya. Dari yang dihasilkan sudah bagus sekali menurut saya, kita sudah mendapatkan nilai akurasinya juga cukup tinggi, kecuali tadi ya yang di kelas rendah sensitivity-nya 0. Dia tidak pernah berhasil menebak untuk yang kualitasnya rendah. Namun itu semata-mata karena data yang imbalance. Nah, terakhir mungkin sebelum kita selesaikan, terima kasih Mas Jonathan ya sudah menyampaikan ini ya. Terakhir sebelum kita tutup dan nah ini kan ada 3 data ya. Nanti saya coba buatkan lagi versi saya untuk data set ini. Terus terang saya sendiri belum buat karena contoh yang saya buat dengan data yang lain. Nanti saya coba buat. Kemudian teman-teman nanti tolong disimpan ya hasil yang ada sekarang, karena di pertemuan berikutnya kita mempelajari classification tree kan ya, chart, CART. Nah, kita akan hands on lagi seperti ini dengan data yang sama namun menggunakan pemodelan dengan menggunakan pohon klasifikasi. Nanti kita lihat, kita bisa bandingkan kira-kira performa model mana yang lebih baik gitu. Seperti tadi di teman-teman waktu menunjukkan beberapa jurnal kan membandingkan regresi logistik dengan pohon klasifikasi dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mencoba ya, walaupun ada kendala tentunya. Namun itu proses dari pembelajaran, mudah-mudahan dari banyak kendala tersebut kita bisa belajar ya, kita bisa lebih mengeksplor lebih jauh lagi nanti untuk menghasilkan output dan model yang lebih baik. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Jangan lupa absen ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Cahya. Terima kasih teman-teman semuanya.